Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menerangkan penggunaan e-learning Unsub bagi user, teacher, atau dosen. Berikut langkah-langkahnya. Kita mulai dengan mengakses e-learning menggunakan aplikasi web browser. Jika menggunakan PC dan laptop, silakan buka aplikasi web browsernya. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian akses e-learning Unsub pada e-learning.unsub.ac.id. Kemudian silakan masukkan username dan password yang sudah diberikan atau dipersiapkan oleh fakultas maupun program studi. Jika login Anda berhasil, Anda akan disajikan berupa dashboard yang akan menampilkan kelas atau course yang memang sudah di-set pengampunya itu adalah Anda. Di sini terlihat bahwa dosen ini memiliki course Writing for General Communication 2 reguler. Kemudian dilanjutkan bahwa tugas Anda sebagai teacher, kita harus menyiapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung kepada program pembelajaran menggunakan e-learning. Yang sudah kita bahas sebelumnya, tugas Anda itu mengadakan atau menambahkan fitur yang berupa plugin sebanyak 4 jenis. Yang pertama adalah plugin forum, yang kedua adalah plugin tatap maya, yang ketiga adalah plugin presensi, dan yang keempat adalah plugin tugas. Berikut kita bahas satu persatu, dimulai dengan bagaimana cara kita membuat sebuah forum di dalam course. Silakan akses course yang terlihat di dashboard Anda. Berikut adalah tampilan course pada teacher atau dosen. Di sini akan disajikan segmen-segmen topik yang sudah dipersiapkan, misalkan ada 16 topik yang harus Anda update sebagai representasi sebuah pertemuan perkuliahan di setiap minggunya. Mari sekarang kita coba menambahkan 4 buah plugin pada courses ini. Yang pertama adalah, boleh saya mulai dengan plugin presensi atau absensi. Kita akan membuat plugin presensi atau absensi hanya 1 kali dalam setiap course, sehingga kita simpan di paling atas atau di bagian segmen announcement ini. Anda awali dengan menekan tombol Turn Editing On, sehingga kita bisa merubah tampilan yang ada di course ini. Silahkan Anda pilih di tab Announcement, Add an Activity or Resource. Kemudian pilih Plugin Attendee. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan Anda redaksi dari aplikasi presensi ini. Contohnya adalah jika dibutuhkan deskripsi, silahkan dituliskan di kotak ini, dan jangan lupa checklist display description on course page, sehingga tampilan di sini muncul. Kemudian scroll ke bawah, lalu save and return to course jika Anda ingin melanjutkan setting, atau save and display jika Anda ingin melihat hasil. Setelah ini Anda harus men-set pertemuan mana saja atau kapan pertemuan yang dibuatkan presensi mahasiswanya. Silakan Anda pilih presensi mahasiswa. Di sini muncul masih dalam sesi Maret 22 sampai Maret 28. Tentu saja ini harus disesuaikan dengan jadwal perkuliahan Bapak Ibu sekalian. Silakan pilih Add Session. Apabila jadwalnya itu sudah ada, silahkan masukkan tanggal berapa pertama perkuliahan itu dimulai. Misalkan hari ini, yaitu tanggal 27 Maret 2021, silahkan Bapak Ibu set di sini, atau misalkan tanggal 29 yaitu hari Senin pada saat pembuatan video ini, lalu pukul 9 hingga pukul 10.30. Artinya adalah mahasiswa itu hanya bisa absen pada interval
atau rentang waktu pukul 9 sampai pukul 10. Di luar itu mahasiswa sudah tidak bisa mengakses presensi untuk pertemuan tanggal 29 Maret 2021. Karena pertemuan diulang setiap minggu, maka silahkan Anda buat atau persiapkan presensi untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dengan cara multiple session, kemudian repeat the session above as follow. Jika memang di sini terlihat bahwa pertemuan ini adalah tiap hari Senin pukul 9 sampai pukul 10, maka kita pilih Monday. Lalu repeat every 1 week, jika memang perkuliahan diadakan setiap minggu. Kita juga harus tentukan sampai kapan perkuliahan ini berakhir. Silakan Anda isikan kapan perkuliahan ini berakhir. Nah, misalkan tanggal 19 April. Saya cek 19 April. Tinggal UAS misalnya. Kemudian setelah selesai, klik Add. Nah, secara general, session itu akan dibuatkan sebanyak 4 week atau memang perhitungannya 4 minggu dari tanggal 29 sampai tanggal 19 April. Ini adalah sisa pertemuan misalkan hingga sesi UAS. Dilanjutkan, cara untuk absen mahasiswanya itu sendiri. Silahkan tentukan pertemuan mana yang akan Anda lakukan presensi atau kehadiran mahasiswa, lalu pilih simbol tag attendance. Di sini sudah disediakan nama-nama mahasiswa yang menjadi peserta kelas Anda. Silakan input kehadirannya dengan cara berbentuk radio button. Di sini ada 4 pilihan, yang P atau present hadir, L late atau lambat tapi tetap dihitung hadir. Biasanya ini poinnya setengah. E itu ada izin, dan itu A atau absen, tidak hadir. Silakan Anda lakukan presensi masing-masing. Misalkan Salma, Nurul itu hadir, telat, izin, atau alpha. Jika bisa langsung semuanya, silahkan pilih all lalu pilih A. Semuanya akan masuk ke presensi. Jika Anda yakin atau sudah selesai, silahkan save attendance. Maka pertemuan kehadiran mahasiswa Anda itu sudah tercatat. Tentu pula Anda diharapkan untuk terus mengingatkan kepada mahasiswa agar mahasiswa itu mengisi presensinya tepat pada waktunya dengan cara memilih aplikasi presensi mahasiswa yang paling atas pada setiap pertemuan. Kita lanjutkan untuk menambahkan fitur forum pada setiap topik atau pertemuan perkuliahan. Pastikan tombol turn editingnya itu berada pada posisi on. Kemudian, sebagai contoh, kita persiapkan topik 1 atau misalkan pertemuan 1. Kita edit pertemuan. Skip to cancel, enter when finished. Kemudian masukkan summary dari pertemuan Anda dengan cara edit topik. Gunakan bagian summary itu sebagai atau materi perkuliahan Anda seperti instruksi atau bahan perkuliahan atau bahkan link tatap maya yang tidak menggunakan e-learning. Saya contohkan seperti ini. Apabila ada materi yang ingin Anda upload atau mahasiswa download, kita bisa memfasilitasi dengan 2 cara. Yang pertama, Anda tinggal copy link file tersebut langsung di dalam summary ini. Sebagai contoh, misalkan file Anda itu ada di dalam repositori Anda masing-masing, silahkan Anda masukkan saja, contohnya ini ya, linknya, dapatkan link, tentu saja kita pilih siapa saja, mengakses lihat saja, lalu salin link. Setelah mendapatkan link, kita buat kata yang akan menjadi linknya itu sendiri. Misalkan download. Kita blok kata download ini, lalu kita klik icon link. Silakan enter URL yang sudah kita kopikan tadi, create link. Sehingga akan berbentuk sebuah download. Jika Anda ingin memasukkan file Anda ke dalam repositori e-learning Unsub, silahkan Anda ikuti langkah-langkah berikut. Kita persiapkan redaksinya terlebih dahulu. Download.
Lalu pilih manajemen file, manage file, ya. Akan ada di folder file, kemudian pilih add, kemudian upload file, choose file, silahkan pilih bahan perkuliahan yang akan Anda masukkan ke dalam e-learning, kemudian upload this file. Setelah ini, tampilan ini tidak membuktikan bahwa file akan langsung muncul, tetapi file ini telah tersimpan di dalam repository e-learning Unsub ACID, sehingga kita tinggal panggil menggunakan link. Berikut, kita blok kata tersebut sebagai link, pilih link, kemudian browse repository, kita pilih saja recent file. Mudah-mudahan muncul, karena itu adalah file yang terbaru kita masuk. Tidak perlu ada license, select this file, lalu overwrite. Kemudian save change. Akan tampil seperti ini. Pertemuan 1, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bla bla bla, yang akan materinya sudah bisa di-download, atau link sebagai video, atau link untuk pertemuan maya di luar e-learning. Selanjutnya, ketika summary dimasukkan, mahasiswa itu tidak bisa memberikan feedback. Sehingga kita butuh plugin forum. Pilih an activity or resource, pilih forum, silakan isi forum name, silakan lampirkan description jika butuh dideskripsikan. Jangan lupa checklist display description on course page. Pada baris forum tab, kita pergunakan a single simple discussion saja. Nanti akan muncul bentuknya itu adalah satu buah forum, yaitu diskusi pertemuan yang tinggal dibalas oleh peserta kelas. Cukup minimum settingnya, langsung saja save and return to course. Sehingga akan muncul di sini sebuah forum diskusi pertemuan, dan ketika kita klik bentuknya adalah seperti ini, diskusi pertemuan 1, bisa permaling, bisa edit karena kita sebagai pembuatnya. Nah, mahasiswa itu bisa membalas atau silahkan. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini dan terus sampai mahasiswa itu merespon. Demikian untuk pembuatan forum. Kita lanjutkan membuat alat pertemuan tatap maya. Yang kita pergunakan adalah third party video conference Google Meet. Caranya adalah silahkan tambah activity or sumber atau resource pada pertemuan yang akan dibuatkan link tatap mayanya. Misalkan di pertemuan 1, add an activity or resource, kemudian pilih Google Meet for Moodle, isikan room name-nya, misalkan tatap maya pertemuan 1. Isikan tanggalnya, tanggal pelaksanaan, silakan mau dideskripsikan mangga. Jangan lupa display description on course page-nya dicek supaya tampil apa yang Anda tuliskan di dalam description. Pastikan event date-nya ditentukan, yaitu sekarang tanggal 27 Maret, misalkan dimulai pukul 13 sampai pukul 15 atau pukul 14, 1 jam. Nah, kemudian pada posisi seperti ini, pastikan Anda itu sudah memiliki akun Google. Sehingga nanti ditanya di room URL, kita harus mengenerate room URL-nya agar mahasiswa ketika mengakses aplikasi ini akan langsung di-forward atau diarahkan ke link Google Meet yang sudah kita generate ini. Silakan pilih. Kemudian contohnya saya menggunakan ini akun saya. Ini ya. Setelah mendapatkan ini, silahkan save and return to course. Lalu muncul tatap maya pertemuan 1 yang akan bisa diakses oleh Anda sebagai teacher atau dosen maupun sebagai mahasiswa, dan ketika kita akses alatnya akan ada button enter the room. Jadi mahasiswa maupun dosen mohon diarahkan untuk memilih enter the room. Nanti akan diarahkan ke dalam pertemuan Google Meet yang bisa silahkan dimulai oleh masing-masing pengajar. Kira-kira seperti itu untuk pembuatan aplikasi tatap maya pertemuan 1. Adapun jika ada kesulitan, saya contohkan beberapa masalah ketika mengenerate link Google Meet, karena kita harus memberikan izin kepada unsubac.id agar menggunakan aplikasi bawaan Google. Saya contohkan biasanya ini terjadi kepada akun
yang baru didaftarkan di dalam aplikasi e-learning Unsub itu sendiri. Misalkan kita buat satu buah tatap maya lagi, lalu kita buat ini. Nah, ketika kita generate room URL, saya akan menggunakan akun yang baru. Misalkan ini ya. Ketika akun Anda itu baru, dalam membuat room di dalam e-learning ini akan ditunjukkan peringatan yang meminta Anda untuk memverifikasi bahwa akun Google Anda itu masuk ke dalam e-learning. Silahkan ketika posisi seperti ini, masuk ke dalam tombol samar ini, advance, kemudian pilih go to unsub.ac.id and save. Kemudian pilih allow atau izinkan. Kemudian pilih allow kembali atau izinkan. Lalu seperti ini, room akan langsung dibuat. Dan kejadian itu akan sekali ya, hanya sekali pada saat pembuatan tatap maya. Demikian dalam pembuatan modul tatap maya. Kita lanjutkan dalam pembuatan modul tugas. Silahkan Anda add an activity pada setiap pertemuan yang akan Anda buatkan fasilitas tugas. Lalu pilih assignment. Silakan isi tugas, judul tugasnya, tugas pertemuan 1. Silakan isi description sebagai petunjuk pengerjaan, misal. Jangan lupa checklist supaya muncul di dalam deskripsinya. Lalu jika membutuhkan file, silakan masukkan filenya ke dalam repositori Unsub. Misalkan bentuk gambar atau soal yang chat. Misalkan saya pilih ini, choose file, dia ini upload, muncul di sini. Pada menu availability atau ketersediaan, silahkan cek beberapa setting berikut. Pertama adalah allow submission form. Jadi ini mulai dibuka tugasnya itu pukul berapa, tanggal berapa, silahkan cek. Misalkan saya dari pukul 9 pagi, enable. Jika ingin ada batas pengumpulan, silahkan Anda isi di sini. Jika tidak ingin ada batas pengumpulan, silakan di disable saja. Misalkan saya ada batas pengumpulan pada tanggal 27 Maret sampai pukul 9 malam. Lalu terakhir di sini remind me to grade by, ini akan mengingatkan Anda untuk mengkoreksi tugas ini. Silakan, jika tidak ingin diingatkan silakan disable. Lalu kemudian submission type, bentuk dari penyerahan tugasnya bisa file submission, yaitu mahasiswa mengirim file, kemudian maximum number of upload file, misalkan mahasiswa hanya diperkenankan mengupload berapa file, misalkan 10 atau ya. Kemudian maksimum submission size mohon dirubah terlebih dahulu, misalkan jangan terlalu besar agar tidak membebani server e-learningnya, misalkan 5 MB. Kemudian mau file tipe apa? Silakan jika memang ingin merestrict file-file apa saja yang boleh di-input. Jika tidak, silakan tinggalkan saja, dilanjutkan. Di sini sebetulnya ada beberapa setting yang banyak sekali ya, bisa feedback type atau bisa kita atur grade-nya, poinnya, tapi saya kira ini memang settingan yang memang common atau biasanya, jadi kita cukup setting seperti ini yang lebih penting, yaitu identitas tugas, ketersediaan dan batas tugas, lalu tipe penyerahan tugas, kemudian save and return the course. Akan tampil seperti ini, petunjuk pengerjaan, tugas pertemuan 1. Jadi mahasiswa itu diarahkan untuk mengklik tugas pertemuan 1. Ini petunjuk pengerjaannya, ini filenya yang akan dikerjakan. Lalu ketika kita ingin melihat perkembangan tugas kita kepada mahasiswa, silahkan Anda cek saja di view all submission. Lihat di sini akan ditunjukkan masing-masing mahasiswa dengan status apakah sudah mengirimkan atau tidak. Lalu grade-nya bisa kita langsung isi ketika kita sudah melihat filenya. Misalkan di sini ya, ini adalah interface dalam pemberian nilai. Nah, di sini ada alert karena mahasiswa belum mengisikan file. Mohon sebentar, saya akan berikan contoh. Berikut ada tampilan dari view all submission. Terlihat di sini sebagai contoh, mahasiswa Salmanul Fitria sudah mengirimkan tugasnya. Terlihat pada status submitted for grading, jadi sedang menunggu
dinilai oleh Anda file submission-nya ini. Nah, kita untuk membuat grade-nya atau nilainya silakan klik tombol grade, lalu akan diarahkan ke dalam sebuah interface pemberian nilai seperti ini. Sepertinya memang error untuk PDF, jadi kita langsung lihat saja. Ini contohnya nilainya apa tugasnya. Kemudian jika dirasa betul, silakan kasih grade 100 bagus dengan memberikan komen. Lalu save change atau save and show next untuk memeriksa pekerjaan siswa selanjutnya. Kemudian jika ingin kembali, silakan view all submission. Nah, ketika kita ingin melihat rekap nilainya, di sini memang sudah ditentukan ya, bisa langsung kepada presensinya, bisa juga tercatat langsung dengan tugasnya. Tapi jika kita lihat di sini, tadi kan view all submission itu untuk melihat status mahasiswa per masing-masingnya. Tadi sudah diisi 2 orang, 100 sama 95, dan ingin melihat rekapnya, silahkan klik grading action. Di sini ada view gradebook. Nah, di sini terlihat bahwa presensi mahasiswa nanti muncul di sini, Pak. Terus tugas pertemuan 1 juga muncul, nanti terus ke kanan. Nanti kalau sudah banyak, tugasnya ada banyak, termasuk ketika Anda membuat UAS atau UTS. Jadi silahkan bisa pergunakan fasilitas ini, dan jika ingin menjadikan Excel diekspor, silahkan ini bisa. Export format option, pilih export, lalu pilih misalkan kita butuh Excel spreadsheet, silahkan. Kemudian download. Nah, jadi langsung terekap seperti ini. First name, surname, NPM, email address, ini kehadiran, ini assignment tugas 1, ini course total. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini bisa terserap materinya. Boleh saya simpulkan, yang pertama, Bapak dan Ibu memiliki tugas dalam mengedit setiap course yang sudah diset pengampunya Bapak, yaitu menambahkan presensi mahasiswa, diskusi pertemuan, tatap maya pertemuan, dan tugas pertemuan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.